SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar fikih jenazah, dan sebagaimana yang kami sampaikan hari ini insyaallah kita praktek memandikan dan mengafani jenazah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti kalau tidak cukup ya kita serahkan kepada panitia, kepada takmir, apakah lanjut atau tidak. Nah, kita ulang sedikit tentang materi persiapan memandikan jenazah. Yang pertama adalah ruangannya. Ruangannya harus tertutup dari pandangan manusia, sebagaimana kalau kita mandi harus tertutup. Yang kedua, adanya air, karena ini kaitannya mandi, kecuali bila mayitnya tidak dimungkinkan mandi. Ya, kemarin kita sudah bahas, entah itu luka bakar yang hancur atau jenazah mayit sudah tidak bagus, atau ada penyakit kulit yang menular. Apabila tidak mungkin dimandikan, maka kita tayamumkan. Kalau tayamum mudah ya. Jadi kita ucapkan bismillah, kemudian kita tepuk ya, terserah di muka bumi mana saja, tidak harus dinding. Apakah harus ada kiblat? Tidak harus ya. Karena ini bersuci. Beda dengan sholat. Di sana harus ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu menghadap kiblat. Kita tepuk, kemudian sebagaimana Nabi SAW meniup biar tidak tebal ya, ditiup sehingga tidak tebal. Kemudian setelah kita mengucapkan basmalah, tasmiyah, bismillah, menepuk, kemudian baru kita usap wajahnya, mulai dari tumbuh rambut sampai ke arah dagu secara merata. Ingat, kaidah memandikan atau mentayamumkan jenazah adalah seperti memperlakukan orang yang masih hidup. Harus lembut, tidak boleh kasar, apalagi melukai, mematahkan dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita mengusap tangan yang kanan. Kita usap, baru tangan yang kiri. Selesai. Kemudian gimana Ustaz? Ya disisir kalau mau disisir. Kalau perempuan ya dikepang 3, kanan, kiri, dan tengah, ditaruh di arah belakang, di belakang tengkuk. Setelah itu baru kita persiapkan untuk mengkafani. Nah sekarang ini posisinya mandi. Ya, mandi. Pembahasannya kita ulang sedikit. Diusahakan yang masuk dalam ruangan pemandian seminimal mungkin. Kalau 2 orang cukup, ya cukup 2 orang. Kalau 3 orang cukup, ya 3 orang. Lebih dari cukup, para ulama menyebutnya makruh, karena ini berkaitan dengan aurat ya. Kecuali suami istri ya, kalau suaminya meninggal, istrinya 4, enak, 4 orang masuk semua, boleh ya. Ya, kalau 1 gimana Ustaz? Ya nanti harus ada yang jadi mahramnya istri tersebut ikut memandikan. Intinya nanti harus pembahasannya di mahram dan kerabat mayit. Wallahu a'lam.
Kemudian bahan-bahan yang kita sediakan selain dipan, tempat tertutup, air, yaitu sabun ya. Kami sarankan sabun cair aja atau sabun batang. Ya, ini ada ya, qadarullah saya punyanya ini. Ya, kemudian kapur barus. Ini mestinya ditumbuk ya. Ini belum kami tumbuk, masih baru. Ditumbuk sampai benar-benar halus. Semakin halus campurannya di air nanti di mandi terakhir itu semakin bagus. Kemudian ada sisir, kemudian ada kain nanti buat membersihkan gigi atau gusi mayit. Ya, kain. Kemudian itu sampo ya, sampo untuk mencuci kepala, dan yang terakhir adalah gunting untuk motong baju. Enggak tak gunting insya Allah mas. Ya, ini kalau jenazahnya baru masih muda untuk apa? Dilepaskan. Biasanya kalau mau apa? Dimulai itu direnggangkan ototnya. Ya, sehingga bisa dilepas. Tapi biasanya orang sudah nggak mau ribet. Kami membahas ini supaya nantinya ada keluarga yang memang nggak punya, bajunya masih bagus. Ya, ini harus diperhatikan karena baju mayit itu adalah harta waris. Jadi harus izin. Ya. Tapi kalau keluarganya sudah gunting aja, pokoknya pasrah ya, enak kita. Dan kemarin kita bahas langkah pertama setelah jenazah siap adalah kita boleh motong kukunya. Kuku mayit. Kalau dilihat, wah ini kukunya sudah bagus ya, sudah terpotong. Kemudian kakinya, ya. Kemudian boleh kita bersihkan bulu ketiaknya. Tapi untuk bulu kemaluan ini tidak boleh kecuali suami istri. Kemudian motong jenggot juga tidak boleh karena itu adalah bagian dari mayit. Kemudian motong rambut tidak perlu, tidak perlu. Intinya itu. Kemudian setelah kita potong atau tidak dipotong, maka kita usahakan untuk membersihkan isi perut mayit. Ya. Dikhawatirkan kalau tidak dibersihkan atau tidak diurut, ketika kita sudah mengkafaninya, nanti apa? Keluar ya kotorannya. Nah ini nanti repot, harus ganti kain kafan. Ya, kalau nggak punya ya dicuci. Jadi dibersihkan pakai air, kemudian basah-basah ya dipakaikan gitu ya. Jadi daripada begitu mending kita dari awal sudah jaga diri. Ya, ancang-ancang jangan sampai keluar. Bagaimana? Maka caranya adalah kita begini. Santai aja Mas ya. Saya yang pegangi. Jadi didudukkan tidak 90 derajat ya, tapi 45 ukuran segini. Kemudian kita tekan perutnya ke arah kaki ya, dengan lembut, dengan sedikit menekan ya, kita urut begitu seperti bayi gitu ya. Kalau keluar kotoran berarti kita bersihkan. Kalau tidak keluar ya jangan dipaksa, nanti keluar yang lain ya. Silakan. Terus gimana kalau membersihkannya Ustaz? Oke. Kita setelah itu kalau kotorannya keluar ya, kita tutup dulu. Kemarin kalau laki-laki batas auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan dada sampai lutut ya. Apa yang harus kita lakukan? Minimal, seminimal mungkin kita menyentuh aurat mayit, kecuali suami istri ya. Jadi paling sedikit kalau memang 2 sentuhan itu cukup untuk istinja, cebok, maka cukup dua sentuhan saja. Kalau 3 ya 3. Selain itu, ini adalah kehormatan saudara kita. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang di luar
apa yang dibolehkan oleh syariat. Caranya bagaimana? Tidak boleh dibuka, tetap dari dalam. Ini ya. Caranya kakinya dibuka terlebih dahulu. Jadi kakinya terlebih dahulu dibuka ini. Ya. Kemudian baru kita siram sambil kita pegang seminimal mungkin. Ya, begitu pula kalau itu keluar dari belakang BAB juga sama. Kita bersihkan dengan cara kita buka begini, kemudian digulingkan ke arah begini. Ya. Ini ya. Kemudian lalu kita siram, kita bersihkan. Ada beberapa kasus ya tidak kelihatan ya. Ya kalau bisa dibayangkan ya, alhamdulillah. Apabila nanti kotorannya keluar terus-menerus, ada beberapa kasus ya, maka ambil kain atau kasa untuk perban itu, kemudian kita buat seperti gumpalan untuk kita tutupkan di lubang duburnya. Kemudian kita kasih isolasi. Kami qadarullah nggak bawa isolasinya. Ya, isolasi plaster kasa itu ya, yang lubang-lubang itu ada satu roll ya. Itu kita tutup. Setelah itu kita bersihkan. Ketika sudah bersih, baru kita mulai mewudukan mayit. Ya, sebagaimana wudu, ya kita niatkan dalam hati untuk mewudukan mayit. Kemudian ya seperti wudu, ya tangan terlebih dahulu 3 kali yang kanan, ya, kemudian yang kiri. Ya sudah. Kemudian adalah berkumur dan menghirup air. Nah ini karena mayit tidak bisa berkumur dan menghirup, ya kita bantu dengan cara cukup menggosokkan ya kain ini. Caranya biasanya kami apa nih Ustaz? Ya. Ngapunten Ustaz. Oh ya, saya yang minta maaf ini. Harus memperlakukan jenengan seperti jenazah. Ya, jadi kita begini. Ya. Nah, ini basah, kita basahi. Kemudian kita buka mulutnya, ya. Biasanya mayit itu mikem ya. Jadi kita gosok aja begitu ya. Kita gosok, tidak perlu memasukkan air. Kalau airnya masuk, nanti jenazahnya kembung. Ya, kembung. Nih. Setelah gigi, maka kita bersihkan bagian hidung. Ya, tidak perlu masukkan, cukup jari kita yang masuk saja. Ya. Iya, cukup di hidung lubangnya yang bagian depan itu ya. Tidak perlu memasukkan air. Kemudian setelah 3 kali kita basuh ya. Nah, ya, 3 kali. Dan harus rata ini ya, karena ini wudu, keabsahan wudu itu air rata mengenai semua anggota wudu yang Allah perintahkan. Kalau dia punya jenggot lebat seperti Mas ini, Mas Rangga, ya kita sela-selai jenggotnya sebagaimana berwudu. Disunahkan kita menyela-nyela jenggot. Sudah, kemudian kita basuh tangannya dari yang kanan 3 kali. 1, 2, 3. Setelah yang kanan yang kiri. Kemudian setelah tangan adalah kepala. Ya wudu seperti wudu biasa. Kita basahi tangan kita dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian baru telinganya 1 kali cukup. Kemudian baru kaki yang kanan.
Kemudian yang kiri 3 kali. Ini sudah wudu. Wudu ini disunahkan. Kemudian cuci kepalanya. Kemudian kita sampui. Nggak punya alergi ya? Khawatirnya rontok rambutnya. Allah Akbar. Marahin istrinya nanti. Ya kita perlakukan seandainya itu kita gitu ya, dengan lembut, cari yang sampo wangi yang bagus. Kemudian baru kita basuh dari yang kanan. Sudah, ini awal. Kemudian kita mandikan sisi kanan tubuh mayit. Dengan cara apa? Dengan cara kita siram yang kanan dulu. Mohon diratakan, terutama di lipatan ketiak sama punggung dan pantat. Gimana caranya? Kita gulingkan, ya begini. Awas jatuh ya. Ya. Kita gosok. Ya makanya kalau memandikan harus diperhitungkan orangnya. Nanti ada yang megangi, ada yang menyiapkan, terus ada yang melakukannya. Sudah basah, maka beri sabun. Kita mandikan ya. Berikan sabun. Kemudian baru kita bilas. Kalau sudah, baru yang kiri. Kita basahi yang kiri. Kita usahakan basah semuanya, karena termasuk syarat sahnya mandi, ya, rukunnya mandi besar. Kemudian kita sabuni sisi kirinya, depan, samping, di bawah ketiak, paha, kaki, dan juga punggung. Jangan lupa ya, punggungnya ini biasanya rawan tidak basah. Apabila sudah, maka dihitung 1 kali mandi. Sedangkan kita dianjurkan untuk mandikan 3 kali. Ya, ini minimalnya mandi itu 1 kali, ini yang wajib. Tapi para ulama menyebutkan kalau ada air, tidak ada hajat untuk 1 kali mandi, maka makruh apabila kurang dari 3. Ya, jadi kita usahakan minimal 3 kali. Kemudian yang kedua, kita mulai dari mana, Ustaz? Kemarin kita sudah bahas, tidak perlu berwudu, tidak perlu mencuci kepala, tapi langsung mengguyur tubuh sebelah kanan dan menyabuninya. Ya, yang kanan disabuni,
Ya, kita sabuni. Ya, kita sabuni bagian depan, sisi ini, terus bagian punggung, pantat, paha, kaki. Kemudian kita bilas yang kanan. Baru yang kiri. Kanan kiri begitu. Boleh Ustaz langsung kanan kiri? Ya boleh. Tapi di dalam pelajaran fikih termasuk sunnah, amalan sunnah bila dikerjakan berpahala yaitu mendahulukan yang kanan. Ya. Ustaz boleh nggak tanpa gayung, pakai selang? Ya boleh, karena gayung itu wasilah saja. Pakai selang juga boleh dari kanan begitu. Karena di beberapa tempat itu ada yang pernah curhat kalau pakai selang itu seperti mandiin mobil, Ustaz. Nggak sopan, ya sudah ya. Maka pakai gayung ya, jangan pakai selang. Jadi kita perhatikan kondisi adatnya orang sekitar juga. Kalau dikira tidak sopan ya, menggunakan selang ya jangan dipaksakan gitu. Kemudian setelah kanan kiri ini mandi kedua. Kemudian mandi yang ketiga, kita campurkan air dengan kapur barus. Ya. Kita tumbuk sampai benar-benar hancur menjadi seperti pasir. Ya. Ini semakin lembut semakin bagus. Ini biar jenazahnya lebih awet gitu ya. Sama nanti nunggu anaknya, kerabatnya, keluarganya itu dimandikan aja dulu. Nanti sampai dikafani mau ditunggu silahkan gitu ya. Ini kami tidak bawa yang sudah dihancurkan. Gimana? Kita hancurkan atau bagaimana? Nggak perlu ya? Ya, karena pernah kami praktek langsung dihubungi istrinya saya. Ustaz, suami saya kok bau kapur barus kayak orang mati gitu. Ya, kami lupa belum izin ya. Istrinya tidak suka bau kapur barus. Nah, jadi yang ketiga sama, tidak perlu pakai sabun, cukup air yang di sini kita campuri apa? Kapur barus. Kemudian kita langsung siramkan ya dari kepala, kemudian sampai badan, tangan, punggung hingga kakinya. Yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Kapur barus. Sudah selesai mandi jenazah. Mudah kan ya? Tapi karena biasanya ini nggak dipraktekkan, lupa. Ya, kalau nanti di sini sudah ada, kalau jarang ada yang meninggal, coba sebulan sekali praktek. Ya. Gantian dimandikan ini. Ya. Nanti yang ibu-ibu juga sama-sama ibu-ibu sendiri, komunitas ibu-ibu muslimah. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita handukin ya. Kita handukin. Ya, sama ya. Handukinya seperti kita ngandukin bayi kita itu. Dengan lembut. Ya, sampai seluruh badan kering. Kemudian ini kan ada kainnya basah nih. Ya, gimana caranya ganti? Caranya adalah tutup dulu auratnya ya. Kita tutup misalnya begini. Oh, kurang lebar. Kurang lebar. Ya. Kalau sudah begini, bagaimana? Kita tarik dari arah sini. Ya. Kita ingatkan kembali, untuk memandikan, mengkafani harus memperhatikan aurat mayit. Karena aurat yang orang yang hidup itu juga masih berlaku ketika wafat. Setelah itu baru kita sisir. Kita sisir. Ya seperti kita
memperlakukan orang yang masih hidup. Yang perempuan diikat ya, dikepang 3, kanan, kiri, dan bagian atas, kemudian diletakkan di belakang. Ya. Setelah itu gimana? Ambil kain lebar untuk menutupi jenazah dari kepala sampai kaki, kemudian baru dipindah ke tempat mengafani jenazah. Sudah selesai untuk sesi memandikan jenazah. Ternyata ada ya setengah jam ya. Ya, ada setengah jam. Ada pertanyaan? Iya. Pada saat membersihkan kemaluan, Nggih. itu kalau nggak tangan nggak menyentuh, yang pakai selang tadi disemprot itu boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Tapi kita juga tahu ya, semprotan ini menyakitkan apa enggak gitu ya. Kalau semprotannya airnya kayak tadi itu kayaknya tidak mengapa, nggak masalah, ya sudah itu aja, tanpa kita menyentuhnya. Tapi biasanya kalau kotoran itu kotoran buang air besar, mau nggak mau kita harus menyentuhnya. Beda dengan air kencing, cukup diairkan alir tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggih. Ya boleh saja, boleh, ya. Boleh minyak wangi ini, daun bidara. Tapi ingat, daun bidaranya bukan sekedar daun dicemplungin ya, tapi apa? Ambil saripatinya. Yang sudah pernah praktek bisa merasakan perasan bidara itu sifatnya seperti sabun, licin, wangi, kemudian ya seperti sabun. Ya, sekarang susah ya. Tapi kalau ada ya monggo, terserah. Sabun bidara Ustaz, ya silakan ya. Kalau ada sabun itu lebih praktis, wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Kalau dulu pernah tahu saya dipukul pakai daun kelor supaya kalau misalnya orang itu ilmu itu gimana ya? Ya ini adalah wallahu a'lam, tidak ada tuntunannya ya. Wallahu a'lam. Dan seorang muslim itu tidak boleh ya menyakiti saudaranya. Yang kedua, tidak boleh belajar ilmu misalnya ilmu kebal ya, ajian apa itu ya, wallahu a'lam. Tidak boleh, ini bagian dari sihir dan bagian dari kesyirikan, wallahu a'lam. Ada lagi? Wah banyak ini. Ya. Boleh tidak memandikan mayat dengan air hangat? Boleh aja. Terserah mau air hangat, air dingin, mana yang bisa itu ya. Jadi nggak ada ketentuan harus air hangat atau air dingin, wallahu a'lam. Ada lagi? Ini kan kita contoh dengan bambu ya. Ya. Kalau sekarang kan katanya harus dipangku. Kami sudah bahas kemarin, tidak ada keharusan memangku mayit, terutama kepercayaan orang Jawa, anak itu yang memandikan dan memangku jenazah ini justru berat. Ya. Berapa orang yang mangku? 3. Kemudian nanti kalau kena kotoran najis. Ya. Kemudian tidak ada keharusan itu anak. Ya. Apalagi nanti kalau wasiatnya itu bukan anak. Ya. Mungkin anaknya selama ini kurang berbakti, akhirnya berwasiat yang memandikan adalah Imam Masjid Al-Aziz misalnya. Maka ya itu yang berhak memandikan. Gitu ya. Jadi tidak ada tuntunan khusus yang memandikan itu harus memangku. Justru ini merepotkan. Wallahu a'lam. Belum nanti kalau disabuni, licin, jatuh jenazahnya, terluka, patah, wah, tambah berabe ini repot ya. Ada lagi? Silakan. Jenazah perempuan kan rambutnya itu pendek, harus diikat juga pakai kayak rambut. Oh gitu ya. Kalau wanita rambutnya pendek, kalau memang tidak mungkin atau tidak bisa dikepang, ya harus bagaimana lagi kan? Tidak perlu dikepang kalau begitu. Ikat saja tidak. Terserah, kalau bisa diikat ya monggo diikat gitu ya. Karena sunnahnya itu wanita di zaman Nabi SAW itu rambutnya panjang-panjang. Dipotong yang ukurannya itu beda antara ini wanita sama laki-laki. Biasanya segini, sebahu. Karena rambutnya Nabi SAW dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi
itu rambutnya Nabi paling panjang itu ini apa ini? Bahu yang ini apa sih? Daging apa? Tulang belikat ya. Pundak yang ini. Kalau pundak kan sampai sini ya. Ini yang di sini. Ya, pokoknya panjang. Ya pangkal leher atau apa saya kurang paham ya. Maka dibedakan itu ya. Intinya kalau ada rambutnya dianjurkan kita mengepang 3. Kalau tidak bisa, misalnya habis kemoterapi, rambutnya rontok, nggak ada yang di rambutnya dikepang ya harus apa yang dikepang? Ya tidak ada. Wallahu a'lam. Cukup ya? Wallahu a'lam. Cukup sekian. Nanti kita lanjut mengkafani atau mandi lagi. Kami serahkan kepada takmir ya. Wallahu a'lam. Kita akhiri sesi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan Mas. Nah. Iya. Ini pakai handuk ini enggak apa-apa. Praktik mengafani jenazah. Ini apa namanya? Underpad ya? Underpad. Ya, boleh kita pakai underpad, boleh tidak. Ini ditaruh dijadikan popok ya. Jadikan popok. Kita masuk yang pertama kita siapkan dulu ya sebelum kita angkat jenazahnya. Ya, kemudian kita pasang dulu talinya. Berapa kemarin talinya? Ya, tidak ada bilangan yang pasti. Mau berapa silakan. Sudah kering. Kita letakkan dulu kira-kira butuhnya berapa. Terserah, tidak harus ganjil, boleh juga genap. Ini hanya untuk biar kafan tidak terurai ketika kita bawa ke tempat terakhir ya. Itu kuburannya. Setelah itu kita siapkan kain kafannya. Kemarin yang laki-laki berapa? 3. Yang perempuan? 3. Untuk yang ikut tidak ada perbedaan jumlah kain. Untuk yang ikuti jumhur maka kainnya ada 5. Kita letakkan ya. Kemudian kita beri minyak wangi dulu. Kita beri minyak wangi. Banyak, gimana Ustaz? Ya silakan. Mau di mayitnya nanti dipasang dulu kemudian baru di minyak wangi ya silakan, monggo terserah. Kemudian pasang kedua. Ini kain yang lumayan lah ya. Kalau yang dijual ya, 1 paket itu kasar ya. Kemudian yang ketiga, ini kami tidak bawa yang ada garisnya, boleh sunat. Kemudian pakai yang polos juga tidak mengapa. Kemudian kalau yang perempuan, maka kita siapkan kain untuk pertama gamisnya terlebih dahulu. Jadi, kalau perempuan. Kemudian kita letakkan
yang selanjutnya yaitu gamis. Ya. Ini kami sudah membuat lubangnya ke kepala. Perhatikan. Nah, begini. Untuk kita masukkan di kepala jenazah. Ya. Gitu ya, coba mas. Nah, ini untuk gamisnya. Ya, boleh sampai ujung kaki, boleh tidak. Oh gitu ya. Ya, jadi yang dipotong adalah caranya kita lipat jadi dua, kemudian bagian lipatan tengah itu kita potong seukuran kepala jenazah. Sudah? Bisa paham dulu? Yang apa ini? Sudah? Maka kita letakkan di sini. Kita letakkan. Ya. Kemudian baru yang ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah untuk kerudungnya. Untuk kerudung. Ya, biasanya itu lebih bagus ya. Sekarang buat kerudung dari kain yang segi empat. Saya begini. Ya. Nah, setelah sudah siap kita beri parfum. Ya, setelah kita beri parfum, baru kita pindahkan jenazahnya untuk kita kafani. Dan selama diangkat dan pemrosesan tetap kita wajib memperhatikan aurat mayit. Jadi kepalanya di sini ya. Iya. Ini batas syukur. Setelah ini kan tadi ada kain yang menutupi seluruh badan. Ada kain yang menutupi seluruh badan, kan digotong dari tempat mandinya. Misalnya ini di seluruh badan. Maka otomatis kain ini tidak kita pakai. Biasanya itu yang dipakai ini kain jarik atau kain plastik gitu ya. Kita buka. Ya, ini. Dan ingat pembahasan posisi tangan, hukum asalnya ya lurus, tidak harus bersedekap. Dan yang bersedekap ini adalah sebagian para ulama, yaitu dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Tapi Imam Syafi'i tidak menegaskan hal tersebut. Jadi sebagian ulama yang mengikuti mazhab Syafi'iyah. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah dianjurkan kita untuk menutup lubang yang ada pada mayit. Ya, kita ambil kapasnya entah mana. Kapas ya. Kemudian kata para ulama untuk diberi minyak wangi kapasnya. Nah, apa aja ini kapas ini ya. Kalau kami tidak bawa. Kemudian diletakkan di tempat sujud yang pertama. Tempat sujud itu ada berapa? Ada 7. Dahi, hidung jadi 1. Kemudian telapak tangan. Ya. Kemudian lutut, kemudian kaki, telapak kaki. Ini kata para ulama untuk memuliakan anggota badan yang dulunya dipakai untuk sujud kepada Allah. Jadi orang yang beribadah itu mulia. Kemudian termasuk bentuk ihsan sebagian para ulama menjelaskan adalah kita menutup lubang yang ada pada mayit. Yang sering adalah pertama mata. Ya, jadi kita ambil kapas, ya, kapas, kita beri minyak wangi, kita tutup mata.
Setelah tadi itu ya, anggota badan, anggota sujud, kemudian telinga, kemudian lubang hidung, kemudian terserah yang mana kita beri. Intinya di sini tidak harus, ya, tidak harus. Jadi monggo dibanyakin boleh, dicukupkan di anggota badan, anggota sujud boleh, tidak diberikan tidak mengapa. Karena ini hukumnya hanya ihsan mustahab saja. Setelah itu baru kita yang pertama adalah kenakan, buatkan kerudungnya dulu. Ini kalau jenazahnya wanita ya. Gimana? Ya, apa biasanya kita tahu ini? Ya, seperti ini. Dan kanan ini ya. Dan semuanya tertutup. Bisa nampak masih? Ya, masih bisa. Kemudian yang kedua adalah iya, semuanya. Nanti kalau misalnya nanti ada ini keluarganya mau lihat misalnya, maka dibuat bisa nantinya terbuka gitu ya. Bisa dibuat terbuka. Kemudian yang kedua gamisnya. Gamis. Oh ini berarti tadi kurang ini ya, kalau kesini. Bisa ke sana? Gerak ya. Ya. Ini ya. Nah, kita tutupkan. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu sarung, izar. Kita yang kanan terlebih dahulu ya. Dianjurkan dari yang kanan. Dan untuk biar tidak buka itu biasanya direkatkan. Direkatkan ya, digulung. Kalau yang biasanya mepes itu, nah bisa itu mepes, bikin pepesan. Nah, kan tadi ada kain yang nutupi jenazah ya, kain jari itu dilepas kapan? Saat tadi gamis atau saat ini kita tarik dari dalam, ya kita tarik dari dalam. Ingat jangan sampai terbuka auratnya. Ya, ini sudah 3. Yang keempat, ya, 4. Bisa, kalau nggak bisa lambaikan tangan. Ini di sedikit tarik ya. Kemudian yang di kepala itu langsung diikat begini, apa ya, diputar, digulung. Baru yang terakhir. Nah, baru kita ikat. Ikatnya jangan ikat simpul mati ya. Dan karena nantinya dibuka, kami sarankan untuk ikatannya jangan di tengah, tapi di sisi kiri badan mayat. Jadi kalau di sini ya. Kenapa? Nanti ketika miringkan di kuburan, nggak sulit cari mana simpulnya. Jadi kita letakkan di sini. Pokoknya cari tempat yang nantinya mudah, tidak merepotkan kita. Selesai. Ustaz, apakah harus ditutup lagi? Tidak. Bahkan para ulama sebagian, wallahu a'lam, itu ketika ditandu di bawah tidak ditutup. Jadi dibiarkan apa? Kelihatan kafannya.
Kelihatan pocongnya. Untuk apa? Beri pelajaran yang masih hidup. Kecuali jenazah wanita harus ditutup, karena ada lekukan tubuh yang itu adalah aurat wanita. Ya, jadi gini ya. Ada pertanyaan? Sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Kapur barusnya di sela-selanya tadi ya. Setiap apa? Lapisan. Kalau mau diberi kapur barus. Cukupnya wangi ya, monggo silakan. Ya mana yang iya, monggo. Mau dikasih bedak boleh. Iya, nggak mengapa. Skincare boleh skincare. Untuk yang hidup lebih utama daripada yang mati. Kayak skincare. Nggak tahu ya saya. Oh begitu, biar wangi. Ya boleh terserah. Penggantinya minyak wangi boleh. Kalau di zaman Nabi SAW itu bukan pakai minyak wangi, tapi bukhur. Tahu bukhur ya? Dupa yang seperti teh dibakar, nah asapnya itu wangi. Nah itu setiap lembarnya itu asapnya diasapin gitu. Jadi itu lebih awet karena asapnya nyimpen di serat-serat kainnya ini. Ya, Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup? Apakah setelah sholat lanjut lagi? Atau cukup? Monggo, saya terserah takmirnya ini. Saya tamu di sini. Sudah selesai untuk ya monggo, makanya kami iya untuk materi memandikan mengapani sudah selesai. Coba depan ngubur. Ya monggo terserah nanti buat lubang kalian. Kalau enggak ya tidak perlu gitu ya. Wallahualam kan sudah ada wakil yang biasa buat gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Bagus ya pertanyaan. Apakah ada zikir atau bacaan khusus ketika kita memandikan, kemudian menghafali sampai nantinya dikuburkan? Wallahualam tidak ada dalil. Ya, karena ini ibadah terbatas dengan dalil, kecuali bacaan tasmiyah bismillah ketika kita mewudukan. Yang kedua, ketika kita memandikan, kita ucapkan bismillah sebagaimana kita ketika hendak mandi besar. Selain itu tidak ada. Ya, tidak ada nawa itu gitu. Wallahu a'lam. Ini dibuat oleh sebagian para ulama kita. Tapi kami tidak menerapkannya karena kami cukup dengan dalil-dalil yang ada tanpa mengucapkan niat. Allah Ta'ala. Ada lagi? Saat menguburkan ada azan. Apa? Azan. Saat menguburkan. Kami sudah bahas, tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Tidak pula ada asar dari sahabat, ulama tabi'in, bahkan ulama setelahnya tidak disebutkan. Hanya ulama belakangan sebagian mengatakan ini kias ketika orang itu lahir. Tapi ini kias batil karena dalil-dalil tentang azan anak yang lahir hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan lemah. Wallahu a'lam. Adapun mengiqomahi maka hadisnya palsu, tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya, boleh dibuka, boleh tidak. Ya, boleh dibuka. Kenapa? Di sana ada asal dari Umar bin Khattab. Beliau minta pipinya itu ditempelkan ke tanah, gitu ya. Jadi wasiat ini. Ya. Harus? Ya enggak harus. Kan itu wasiatnya Umar. Ya, wasiatnya Umar. Jadi kalau aku meninggal, tolong pipi saya diletakkan di tanah begitu. Oh, ada lagi? Cukup ya? Nah, ya. Rangkaian bunga-bunga nanti yang untuk di jenazahnya. Boleh. Kalau dicampur di air tidak mengapa. Ya, tidak harus.
Yang jadi masalah itu ada keyakinan ini ya. Misalnya dahulu orang tua kami ketika dimandikan itu pakai daun kembang. Ketika kami tanya itu apa, katanya ini kembang bisa mendoakan mayit, katanya begitu. Nah, kami ketika sudah belajar mendapatkan dalil tersebut, bahkan sebagian para ulama mengingkarinya. Wallahu a'lam. Jadi hukum asalnya bunga itu untuk mewangikan jenazah boleh. Tapi kalau ada keyakinan lain maka tidak termasuk bagian dari fikih jenazah. Wallahu a'lam. Cukup? Allah ta'ala yang kurang lebih kami mohon maaf. Setelah ini kita sholat, kemudian lanjut apa dia? Saya cukup ya. Kami undur ya, pamit. Allah ta'ala semoga bermanfaat. Nanti apabila ada permasalahan bisa ditanyakan ke kami atau murojaah lagi lihat bukunya yang kami susun. Allah ta'ala wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.